Hai guys, silakan subscribe di channel Ono Center. Oke, kita akan nyoba tentang Bitcoin, tapi ini saya akan pakai sudut pandang bukan seorang ekonom, saya pakai sudut pandang seorang yang memang main di Bitcoin. Jadi beda banget. Dan saya seorang miner, tadi ada kata-kata data mining, text mining segala macam, tidak ada hubungan sama mining-mining yang tadi. Kita nyebutnya miner, cuman nanti kalau dilihat miner benernya, miner itu tukang encrypt, kira-kira kayak gitu. Kalau mau gampang dulu, Bitcoin adalah Bitcoin exchange rate. Bisa cari di Google, wih naik, ini lagi naik ini. Waduh, 75 juta, saudara-saudara, duit sedang naik, Bitcoin lagi naik, ini kelihatan nih lagi naik. Kenapa gue tahu naik? Soalnya kemarin 50 juta, anjrit gue bilang. Satu Bitcoin ya harganya 50 juta rupiah, 75 juta rupiah, satu Bitcoin. Jadi saya nggak butuh satu Bitcoin lah. 0,1 Bitcoin gue masih rela gitu ya. Karena duit saya tetap aja nggak sampai segitu. Duit saya segini cuman. Ini duit saya. Kok nggak keluar-keluar sih? Ini dia. Ini duit saya. Cuman 2,7 juta rupiah. Menyedihkan. Kalau mau tahu, waktu saya naruh duit 5 juta. Sekarang 2,7 juta. Jadi kalau mau jujur, lu nggak usah taruh duit di Bitcoin, rugi. Jadi percuma sih Bitcoin. Tapi kita lihat nggak percuma-percuma banget sih. Dari sisi teknologinya keren banget. Nanti dia bisa merubah struktur organisasi bank. Kalau mau dipakai beneran ya. Kalau Bitcoin ekstrim, dia nggak pakai bank. Tapi kalau mau dipakai di bank, blockchain-nya, dia bisa merubah struktur organisasi bank itu sendiri. Dalam arti gini, terutama dari sisi keamanan, karena dia aman banget. Jadi komponen manajemen buat ngamanin, kan ini bank ini kan hidupnya, bank itu hidup karena bank itu dipercaya. Supaya bank dipercaya, nggak boleh sampai jebol. Jadi pertahanan buat mempertahankan database segala macam dibikin kuat banget supaya nggak jebol, supaya bisa dipercaya. Kalau kita pakai blockchain itu sudah nggak bisa dijebol. Jadi komponen pertahanannya bisa dikurangin banget sih sebenarnya. Jadi banknya lebih efisien sih sebenarnya. Dan proses transaksinya akan bisa jauh di atas bank. Tapi nggak bisa pakai blockchain yang ada apa adanya itu nggak bisa dipakai buat bank. Terlalu pelan. Jadi kemampuan transaksi blockchain tidak secepat database yang ada di perbankan Republik Indonesia, di Bank Mandiri atau apa segala macam itu sekitar 260 ribuan transaksi per jam. Blockchain cuma punya kemampuan 36 ribu transaksi per jam. Jadi di bawahnya bank sebetulnya blockchain. Karena jumlah transaksinya lebih dikit. Kalau mau dibikin di atas bank, proses enkripsinya harus dirubah. Tapi itu cerita teknis. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu ya. Nih Bitcoin-nya kayak gini makhluknya. Anda nggak akan pernah lihat dalam bentuk kertas, karena Bitcoin itu bukan kertas. Bitcoin itu angka doang. Jadi duitnya angka, terus duitnya pecahan 0,0000000 sekian Bitcoin. Duitnya kayak gitu, bisa pecahan. Duitnya kalau kita rupiah kan ada pecahan minimalnya ya. Sekarang berapa? 50 perak masih ada nggak sih 50 perak? Masih. Jadi pecahan minimal. Tapi pecahan di bawah itu kan nggak ada. Kalau Bitcoin berapa? Masih ada. Oh 25 ada. Bawahnya 25? Satu apa? Emang masih ada 1 rupiah? Ada duitnya? Serius lu? Oh ya lu orang bank yang ngerti ya. Gue bukan orang bang, gak tahu ada duit Rp1. Itu buat souvenir kali. Hah? Oh, buat mahar kawin. Oke. Tapi Bitcoin saya 0,03 di sini, 0,03. Beres ya. Sekarang cara main. Ini yang Anda lihat di sebelah kiri ini, di tabel yang kiri ini adalah mata-mata uang digital.
Jadi mata uang digital bukan cuma Bitcoin ya, banyak banget mata uang digital. Kalau nggak salah ada berapa ratus itu, 400-an mata uang digital dan nambah terus. Ini Bitcoin salah satunya. Saya ada 2 sih. Ada Bitcoin apa nih? Ada Diamond, ada Bitcoin apa gitu. Ada 3 malahan duit saya. Ada di 3 Bitcoin duit saya. Oke. Jumlahnya 0,0, 0,0 kasihan banget duit gue. 0,0 semua. Kagak ada yang 1 Bitcoin aja, kagak ada. Ini cuma buktiin aja saya pernah main Bitcoin. Tapi ada Bitcoin lain saya yang nggak bisa ditarik. Adanya di pool miner. Karena saya belum nyampe threshold-nya, nggak bisa saya tarik tuh duit. Tapi itu ntar ceritanya panjang tuh, terangin panjang pelan-pelan. Saya akan coba terangin pelan-pelan ya. Pertama, duitnya banyak, jenis duitnya banyak, dan ini bukan duit yang kita kenal di dunia perbankan. Kalau di perbankan kan ada rupiah, ada US dollar, ada yen, ada apa. Ini kalau dilihat sini adalah duit-duit yang Anda nggak kenal. Jadi yang namanya cryptocurrency bukan cuma Bitcoin, banyak banget, dan kemungkinan Anda banyak yang nggak kenal. Yang salah satu yang keren dari cryptocurrency ini nanti dia berkembang bukan cuma buat duit, dia berkembang buat kontrak, gitu ya. Jadi ini bisa mengencrypt kontrak juga, tapi bukan cuma duit. Nah sekarang cara mainnya, cara main pertama awalnya. Sebetulnya main yang kerennya adalah kita jadi miner, tapi itu ntar dulu, saya tunda dulu urusan miner. Pasti udah pernah dengar istilah miner segala macam kemarin-kemarin. Cara main yang paling blow on di dunia adalah kita jadi kayak falas. Terus ya, jadi pada saat harga Bitcoin tinggi kita jual, harga Bitcoin rendah kita beli, kita tinggi jual beli gitu doang. Kita bisa lihat trennya di sini, bisa dilihat kalau mau ngelihat trennya, kita bisa lihat nih di sini trennya segala macam. Cuman saya biasanya nggak ngelihat di sini, mau lihat di sini juga boleh sih, sah-sah aja, halal aja. Kalau saya biasanya masuknya ke Bitcoin charts. Ini cara main yang pertama ya, kita modalnya cuma duit sama mata buat ngelihat naik turunnya harga, terus kita jual beli. Itu kebanyakan pada mainnya yang ini. Dan kalau mau jujur, kebanyakan rugi. Dan duitnya hilang, jangan khawatir. Duit hilang. Gua kagak main ini, soalnya gua tahu bakal rugi. Tapi tetap aja harga Bitcoinnya turun, jadi tetap aja sono rugi. Kurang ajar, brengsek. Ini saya kecilin dulu biar kelihatan dikit. Oke. Ini situs namanya Bitcoin Charts. Ini buat pemain-pemain falasnya Bitcoin. Tapi kalau kita masuk sini, kita bisa main falasnya bisa macam-macam ya. Bisa Bitcoin, bisa apa-apa, ini duitnya banyak banget. Yang ini Bitcoin doang. Kenapa saya masuk sini? Kita bisa ngelihat kemiripan dari falas ini sama kayak mainan apa saham di BEJ atau di mana, kira-kira nggak beda jauh. Teknik-tekniknya nggak beda jauh. Terus statistiknya dikasih lihat semuanya di sini, gampang. Jadi kita cuma lihat pakai mata doang, terus kita bisa nentuin. Oke, sekarang gue mau beli, sekarang gue mau jual, gue beli, jual beli. Caranya masuk ke charts ini, nah ini langsung kita bisa lihat. Ini harga lagi gila nih, naik banget nih. Ini mengerikan, naiknya gila nih. Ini kemarin gue kagak nyangka bisa naik, gue baru tahu. Gara-gara ngasih ceramah ini gue baru tahu. Ini 2 hari terakhir ya. Ini tanggal 1 mulai naik. Ini 1, ini 6, ini sekarang tanggal berapa sih? 10 ya? 10 hari udah naik ya? Keren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Naik, gitu ya. Sekarang, teknik mainnya, biasanya, ini dia ngelihat periode 2 bulan nih. Kalau mau dinaikin bolehlah, mau lihat berapa? 4 bulan. Ini jadi 4 bulan dia. Kita lihat periode 4 bulan. Jadi kalau kita mainan Bitcoin ini biasanya yang bagus jangan mainan yang short term, yang harian kayak gitu, ngeri banget. Yang harian ruginya bisa parah banget. Kita biasanya mainnya jarak jauh, berapa bulan, terus kita lihat trennya berapa bulan ke depan gitu. Jadi kita biasanya mainnya long term. Kalau mau ngelihat yang gila mah bisa setahun, mana setahun deh. Ini dia wanjir. Kelihatan kan? Lagi nyebelin kan? Lagi turun kalau wanjir. Kelihatan turun banget. Kesel banget. Tapi lumayan lah, kita udah mulai deket sama berapa bulan yang lalu. Sama bulan November. Udah mulai mendekati November lagi. Harga udah mulai mendekati November. Harapan gua harga mendekati yang ini. Ini harga kalau nggak salah hampir 200 juta tuh Bitcoinnya. Satu Bitcoin 200 juta. Oke. Saya pendekin lagi biar lebih gampang lihatnya. 3 bulan lah. Oke. Masih enak 2 bulan. Ini candlestick. Sekarang kalau mau ngelihat average-nya,
kita bisa average 10 hari, average 25 hari. Kita bisa dibikin simple average 10 hari, 25 hari. Jadi yang ini 10 hari, 25 hari kita bisa lihat. Rata-ratanya mau kemana, naik atau turun 10 hari yang belakangan. Kita rata-rata, jadi ini garis rata-rata 10 hari sama 25 hari kita lihat. Jadi itu teknik buat nentuin, oke, sekarang kita lagi naik apa turun. Pakai seperti itu. Nah, tapi masalah kita kan, kita pengen tahu, ini udah di atas tas atau di bawah wah, supaya kita tentuin, kita mau jual sekarang, kita mau beli sekarang. Untuk nentuin atas bawah benernya, kalau ngelihat ini doang rada susah. Biasanya kita nambahin di sini. Ini ada lagi. Kalau nanya ini fungsinya apa, gue gak ngerti dah. Pokoknya yang kita pakai ini doang nih, misalnya RSI. Kita pakai RSI tambahan, saya kasih gede aja grafiknya biar kelihatannya lebih enak bawah. Nih, anjir udah waktunya jual nih. Jadi dari RSI ini kita bisa lihat nih sebenarnya RSI. Di RSI kita bisa ngelihat ini ada garis merah sama garis biru. Merah tuh 70%, biru 30%. Kalau dia di atas merah, berarti itu waktunya jual. Ini lagi di atas banget nih. Ini lagi di atas banget. Makanya gue tadi pas ngeliat kaget, 75 juta. Wah, ini waktunya jual banget sih sebenarnya. Ini lagi di atas banget sekarang. Kalau di garis biru, ini waktunya beli. Dia lagi di bawah sekali. Jadi, tapi kalau kita lihat RSI-nya per setahun gitu ya, kita naikin setahun. Setahun, 1 year. Kelihatan, waktu beli sama jual Bitcoin itu cuman langka. Dalam setahun cuman 1, 2, 3 kali beli. Jual, 3 kali jual. Belinya cuman 2 kali. 2 kali jual. 2 kali beli. Ini beli, bawah beli ya. Bawah cuma 3 ya. Tapi ngerendeng di daerah sini. Kalau jualnya cuman jualnya 3 kali. Jadi dalam setahun waktu tuh untuk jual beli Bitcoin sebenarnya cuma sedikit. Kalau mau untung. Tapi anak-anak seringkali harian tuh. Dan jujur rugi. Saya aja rugi. Makanya saya tahan terus sampai harganya 200 juta lagi gue jual dah. Tapi kayaknya susah nyampe 200 juta. Udah kagak ada yang percaya. Jadi ini teknik yang pertama. Kita modalnya modal duit. Dan kita buka akun di situs yang ini. Situs yang Anda lihat ini bukan situs Bitcoin. Bukan Bitcoin Coin. Yang Anda lihat ini situsnya situs buat kalau di dunia keuangan buat ngerubah mata uang tuh. Rupiah ke US dollar rupiah, rupiah ke yen atau kemana situs apa sih? Rubah mata uang teh naon namanya? Money changer. Karena ini bukan foreign exchange, bukan ini money changer itu bukan money juga ya. Ya itulah cryptocurrency changer lah. Jadi situs yang ini, tapi mereka namain dirinya bukan situs money changer. Jadi dia ngelihat Bitcoinnya sebagai aset. Jadi bukan money. Soalnya kalau money nanti dia berantem sama BI. Jadi gue bukan money, gue aset gitu. Jadi aman gue dari BI. Gitu tekniknya. Jadi namanya dulu, nama situs ini adalah bitcoin.co.id. Sekarang dia ganti namanya Indodex. Indo Digital, kalau lihat situsnya ya, Indodex, Indo Digital Asset Exchange. Oh, aset, bukan duit. Bajingan lah pokoknya. Jago lah karang nama, supaya gue aman dari bank. Beres ya? Gue ngasih tahu semuanya biar lu pada sadar ini kejadian di luaran kayak gitu. Kan kita mau cari aman semua orang-orang itu kan, supaya nggak ada urusan sama perbankan. Gue namanya aset, gue bukan duit. Jadi aman gitu. Jadi ini digital asset. Kemudian kita bisa beli duitnya, caranya, nih dia punya wallet. Oke, saya punya wallet. Jadi tekniknya mainan wallet. Jadi kita simpan si Bitcoin tadi di duit-duit digital ini di wallet. Wallet teh bahasa Indonesianya teh dompet. Oke. Dompetnya berbentuk apa? Dompetnya berbentuk, coba kita klik. Ini di wallet saya ada Bitcoin sekian, 0,3, kalau estimasi dalam rupiahnya 2,7. Ada Bitcoin Diamond rupiahnya 284 rupiah. 200 perak doang. Yang ini masih 2 juta, terus yang ini 400 perak. Oke, rupiah saya 0.
Di wallet saya nol. Oke. Cuman saya bisa deposit, bisa withdraw. Masing-masing bisa deposit withdraw loh ini. Oke. Jadi teknik mainnya adalah saya deposit duit ke situ. Oke, saya klik dulu. Nah, ini harus digedein. Ini harus digedein. Yang Anda lihat di sini adalah pertahanan, security. Jadi situs ini, jadi jujur nih, Bitcoin jebol rata-rata di situs ininya, di situs exchange-nya. Bitcoin-nya sendiri nggak jebol. Bitcoin-nya sendiri tidak jebol, yang jebol di sini. Makanya mereka pertahanannya gila-gilaan ya di sini. Supaya nggak dijebol hacker. Kalau mau nyoba, silakan nyoba aja bikin account di situ. Nanti ngerasa kita kayak narapidana, asli narapidana banget. Bitcoin yang normal, informasi yang ada di Bitcoin normal, cuman nomor wallet doang. Sisanya kagak ada informasi apa-apa. Kagak tahu itu wallet punya siapa, nama yang punya siapa, KTP yang punya kayak gimana, mukanya kayak gimana, kagak ada informasi apa-apa di Bitcoin, di wallet yang normal. Wallet yang normal, wallet Bitcoin bisa diambil di sini dah. Play Store. Play google.com, masuk ke handphone Anda masing-masing bisa, masuk ke Play Store, masukin kata kunci misalnya Bitcoin. Enter. Nanti ini ada Bitcoin Wallet. Bitcoin Wallet kita klik, kita install, kita dapetin wallet di handphone langsung. Nanti kelihatin aja waktu kita install wallet di handphone, kita nggak perlu masukin nama, nggak perlu masukin KTP, email, apa kagak ada, semuanya kagak ada, wallet langsung install, selesai. Cuman kalau handphone ini ke reset, walletnya hilang. Kita nggak selamat langsung. Walletnya ada di handphone. Kalau mau tuh wallet dipindahin ke USB. Ada USB yang buat nyimpen wallet Bitcoin ada juga dijual. Kalau mau cari wallet kayak gituan bisa masuk ke eBay. eBay atau kalau di Indonesia jarang ya. Nggak ada. Kalau udah level yang ini Bitcoin wallet USB. Nih, bentuknya kayak gini. Jadi walletnya fisik. Tapi di situ tidak ada nama apa segala macam. Dia cuma punya informasi duit Bitcoin kita berapa ada di USB ini. Jangan sampai kecemplung ke kali. Mesin cuci. Hilang itu duit kita. Lu nangis deh urusan lu. Ada saya. Harganya juga lumayan 400-500 ribu harga walletnya. Berapa nih? 300 ribu dari Jerman. Ada saya. Jadi harga wallet realnya segitu. Kalau mau yang free di handphone bisa. Kalau yang saya punya yang di handphone ada, yang ini ada. Nah sekarang ini pertahanannya dibikin. Kalau yang di exchange dia bikin pertahanan. Jadi exchange tahu bahwa dia akan dimonitoring pemerintah. Jadi si bitcoin.co.id ada berapa lagi exchange di Indonesia, ada 4 atau 5 exchange gitu. Dia tahu dia dimonitoring pemerintah. Dan juga kalau ada masalah, dia akan dikejar. Dan sudah dikejar. Waktu itu masalahnya ada urusannya teroris. Jadi teroris merasa bahwa paling aman transfer duit pakai Bitcoin. Buat bikin bom dan sebagainya kan. Bikin bom pakai Bitcoin. Benar, ditransfer duitnya pakai Bitcoin, jebret. Tapi kan buat beli bahan kimia segala macam, buat bikin bom, emang pakai Bitcoin kan kagak, pakai rupiah kan. Kebaksa dia harus pindah dari Bitcoin ke rupiah. Pindahnya pakai apa? Pakai makhluk ini. Gitu. Terus bayangin di sini tulisannya. Transfer bank harus pakai warna merah huruf besar, geblek nggak tuh ya? Harus dari rekening atas nama Onowi Purbo juga. Jadi saya akunnya namanya Onowi Purbo. Rekening gua harus Onowi Purbo. Dia kagak bisa transfer ke rekening lain, nggak bisa. Terima duit juga dari Onowi Purbo lagi. Jadi nggak bisa dari rekening lain masuk ke Ono, nggak bisa. Dari Ono ke rekening lain nggak bisa juga. Ono ke Ono doang. Dia bikin kayak gitu buat pertahanannya dia. Supaya dia bisa nge-track banget. Dia bisa kasih pertanggungjawaban kalau ada penyidik datang atau apa datang buat ngecek, ya si Ono ke Ono doang, nggak bisa ke tempat lain. Terus, transfer dengan jumlah yang benar dan angkanya unik kalau ada. Oke.
Gagal mengikuti petunjuk di atas dapat menyebabkan deposit tertunda sehingga 1 minggu bahkan lebih. Jadi duitnya bisa nggak akan ketransfer tuh duit. Dan kalau bikin account di bitcoin.co.id atau Indodex ini, cobain rasain aja ya. Ngerasain, saya bikin itu, langsung harus masukin 2 nomor telepon. Di SMS sama dia, jebret. Harus ngasih reply, kode yang di SMS apa? 2 biji nomor telepon. Email masukin, dikirim email. Di reply, masukin kode emailnya apa. Jadi 2 nomor telepon, email masukin, KTP, di-scan. Dicek namanya bener nggak? Persis. Sama. SIM di-scan. Sama nggak? Terus bikin foto. Pakai handphone, foto. Terus pegang tulisan kayak gini nih. Pegang tulisan. Foto ini dibuat untuk registrasi di bitcoin.co.id. Kayak narapidana asli, bener. Anjir. Sakit hati. Saya sakit hati. Tapi itu adalah proteksinya. Jadi dia bikin proteksinya gila-gilaan, identitasnya dibikin bener-bener tercatat, supaya dia tahu ini orang baik atau jahat. Saya udah bertahan di situ, berarti saya orang baik kan? Tahan saya di situ. Nah, ini kemarin kasusnya yang ini apa namanya teroris itu, dia transfer duit pakai ke wallet itu kan, ditransfer ke bank kan, dikejar kan, ya kenal lah orang identitasnya ada semua, ketangkep urusannya. Jadi untuk mereka pertahanan buat kayak gitu-gituan. Jadi kalau ada yang melakukan hal-hal yang ngawur-ngawur, kena langsung di situ. Nanti pertanyaan dari orang bank biasanya gini kadang-kadang. Kalau teroris kan bukan orang bank urusannya. Kalau teroris kan urusannya orang mabes, orang kayak gitu-gituan ya, orang aparat lah. Kalau bank kan pertanyaannya gini, ada kagak yang cuci duit? Itu kan, udah tahu lah. Tekniknya ya lewat sini kelihatan langsung. Jadi mau cuci duit kagak bisa. Dan transfer duit dibatasin. Ini sekarang nyebelin banget. Saya mau narik duit gue di situ. Sekali transfer cuma 250.000. Wah, sialan tuh. Jadi saya harus 10 kali transfer tuh buat nguras tuh duit saya di situ. Jadi nyebelin banget. Jadi nggak gua transfer tahu, ya udah diamin aja deh. Anggap aja hilang tuh duit. Udah sakit hati. Jadi kondisinya gitu. Soalnya transfernya dibatasin. Nah, ini saya katasin dulu. Nah, di sini kita bisa store rupiah. Store rupiah. Jadi ini store rupiah itu dari bank ke sini. Beres ya? Jadi kita bisa masukin rupiah loh ke sini. Dari sini bisa tarik rupiah. Saya bisa tarik dari sini ke bank. Tapi dia hanya mau ngirimnya ke yang nama yang sama persis. Jadi kalau nama saya di sini Ono Widodo Purbo, di sana harus Ono Widodo Purbo. Kalau Joko Widodo nggak bisa. Harus Ono Widodo juga. Jadi kayak gitu prosesnya. Beres ya? Ini urusan transfer dari exchange ke bank. Terproteksi. Sekarang kita akan transfer misalnya yang lain lagi ke Bitcoin. Biar kelihatan, ininya kelihatan. Nah. Sorry. Ya. Oke. Saya bisa terima Bitcoin dari luar negeri atau dari mana. Saya bisa terima Bitcoin. Saya juga bisa kirim Bitcoin. Nah, yang perlu Anda lihat yang namanya wallet. Kegedean ya. Ini walletnya, bisa pakai QR code, atau yang ini walletnya. Ini wallet saya. Tolong dicatat, kalau mau infak dan sebagainya, saya nerima dengan senang hati. 1 Bitcoin aja, nggak apa-apa kok. Kayaknya ngomong 1 rupiah, 1 Bitcoin gede banget. Beres ya? Jadi yang namanya wallet, bentuknya cuma ini doang, ini wallet, itu angka doang. Walletnya angka. Dan itu dipakai buat transfer duit segala macam. Nah, yang seru dari ini adalah gini nih. Pertanyaannya, kalau kita transfer duit ke internasional atau nerima duit dari luar ke dalam, butuh waktu berapa lama? 2 minggu, seminggu 2 minggu ya. Fee-nya berapa? Fee transfer duit 150, ratusan ribu ya, ratusan ribu. Waktunya sekitar seminggu 2 minggu ya, buat transfer duit dari luar ke dalam. Yang ini, fee-nya tergantung keikhlasan kita. Tapi kalau kita pakai si bitcoin.co.id, fee-nya kalau nggak salah 0,0
0,01 Bitcoin atau berapa lah. Jadi dia nyentuhin. Tapi sebenarnya itu tergantung keikhlasan kita ngasih fee-nya berapa. Fee itu dipakai buat ngasih duit ke database-nya, blockchain-nya. Jadi blockchain dapat duit dari transaksi. Kebayang ya? Jadi kalau kita lagi transfer duit, kita ngasih duit ke blockchain, semakin gede duitnya makin senang tuh blockchain, gitu ya. Dan proses transaksinya, kalau tadi transfer duit pakai sistem perbankan, pakai Swift apa segala macam itu, butuh waktu seminggu 2 minggu, yang ini butuh waktu 10 menit. Duit ke transfer, langsung pindah ke wallet yang kita punya. Konsekuensinya kalau buat TKI di luar negeri, di Arab segala macam, di Hong Kong, di Arab, lebih menguntungkan dia transfer duit pakai Bitcoin. Lebih cepat, lebih murah. Jadi kalau perbankan lebih lama. Jadi mereka pakai Bitcoin nih sekarang buat transfer duit. Soalnya lebih menguntungkan buat dia. Terutama TKI. Jadi kalau buat transfer duit internasional lebih enak pakai ini, dan Bitcoin ini borderless ya. Jadi nggak tergantung negara mana, nggak peduli dia. Hajar, habis semua. Negara dilewatin semua. Itu Bitcoinnya. Jadi ini teknik pertukaran duitnya. Oke. Ini main ininya. Nah, sekarang saya akan mulai pelan-pelan masuk ke dunia blockchain dan teman-temannya. Jadi ini teknik pemakaian Bitcoin untuk orang awam, orang biasa. Jadi orang biasa akan diuntungkan dari sisi transfer duit, diuntungkan dari sisi main falas. Oke, untuk orang biasa lagi. Untuk orang biasa, saya lagi menstrukturkan cara cerita nih. Nanti cerita orang biasa, nanti cerita yang bukan orang biasa. Orang biasa lagi adalah gini, kita bisa nyimpen duit di Bitcoin. Di wallet kita bisa nyimpen duit. Cuman tergantung pada harga, apa sih namanya? Harga si Bitcoinnya, exchange rate-nya. Kalau exchange rate-nya naik, nilai kita naik. Kalau exchange rate-nya turun, nilai kita turun. Saya lagi sebel karena duit saya turun. Duit saya lagi turun. Bitcoinnya tetap sih, Bitcoinnya 0,0 sekian Bitcoin. Tapi dia secara rupiahnya turun. Oke. Pertanyaannya, kan nilainya naik turun ya? Ada bunga kagak di sini? Ada bunga nggak di sini? Mampus. Ada bunga? Gak ada bunga ya. Jadi Bitcoin itu lebih syariah dari bank syariah. Gua demen bagian yang ini. Soalnya kan bank lagi menjual kesyariahannya bank. Bilang kagak ada bunga, pas ini mah kagak ada bunga asli. Nilai tergantung dari exchange rate, supply demand, kagak ada urusan sama bunga, sama sekali, nol. Bunganya kagak ada. Jadi benar-benar supply demand aja yang nentuin harga dia loh. Beres ya? Nah, mulai lu pusing kepala lu. Ini lebih syariah soalnya daripada bank syariah, asli. Dan ini betul-betul kan nggak ada bank ya, adanya blockchain-nya ya. Si blockchain hidupnya dari fee dan nanti dari algoritmanya ngasih duit. Tapi nanti algoritmanya waktu ngasih duit akan diturunin nanti. Selama beberapa tahun akan hilang tuh duitnya dari algoritmanya. Jadi dia hidupnya dari fee doang. Beres ya? Kebayang. Jadi dia syariah. Terus bisa hidup dari main falas, bisa hidup lagi dari transfer duit internasional. Sekarang saya akan mulai pelan-pelan masuk ke makhluk yang bukan orang normal. Makhluknya saya kasih lihat ini boleh. Ini kalau mau dilihat, atau inilah. Ini saya ada 3 biji. Ini 1, situ 2 kali ya? Itu 2, ini 1. Mudah-mudahan dah, biar ke belakang-belakang. Ini yang Anda lihat, nanti biar kasih kamera dulu. Ini minernya, USB miner, itu makhluknya kira-kira gitu. Itu harganya satunya sekitar $100. Satu bijinya. Apa? Bedanya sama apa? Yang panjang itu
yang panjang sebelah situ, yang itu kecil tuh. Yang panjang itu kemampuan processingnya lebih gede tuh. Jadi kemampuan processingnya lebih gede. Hash per detiknya lebih tinggi. Kemampuan hash per detiknya lebih tinggi. Jadi itu adalah miner. Cuman kalau mau jujur terus terang, miner itu sudah tidak bisa menghasilkan duit buat saya sekarang. Karena kemampuan processingnya udah kalah sama miner-miner yang lain yang lebih gede-gede. Oke. Saya kasih lihat dulu ya. Tapi yang Anda lihat kalau dalam bahasa bank, ini bukan, kalau bahasanya orang Bitcoin kita nyebutnya miner. Kalau dalam bahasa bank itu adalah bagian dari database. Kalau bank itu bagian dari bank, dari database-nya bank. Oke. Cuman kalau kita kan ngomong database kayaknya nggak keren. Nggak selling gitu loh. Nah, supaya keren banget kita nyebutnya miner. Karena ada filosofi nanti di baliknya. Karena kenapa dia mining, kan kayak mining kayak menggali. Karena dia gali duit. Gali duitnya dari mana? Duitnya dapatnya dari tadi orang transaksi ngasih fee. Dan dia yang akan mengunci transaksi tadi, dia yang ngunci, dimasukin ke database. Database nanti namanya blockchain. Jadi yang namanya blockchain itu kalau disederhanakan sebagai orang bank itu database. Cuman karena pakai teknik enkripsi dan sebagainya, kita sebut blockchain. Tapi ntar saya ceritain kenapa namanya blockchain. Karena memang bentuknya blok di chain segala macam. Tapi itu dalamnya sebetulnya transaksi kita encrypt, kita kunci supaya orang nggak bisa ngerubah. Yang ngunci siapa? Miner. Cara nguncinya gimana? Pakai prosesor-prosesor yang kayak gitu tadi. Cuman waktu proses kunci kita bertanding dengan miner-miner yang lain. Dan kita harus ngasih lihat bahwa saya bekerja. Saya harus proof of work. Saya harus proof ke semua miner, gua kerja loh, gua kasih duit dong. Kan gua jagoan, gua udah kerja, kasih duit. Gitu ya. Cuman dengan prosesor yang seperti itu, saya udah nggak bisa kerja lagi sekarang. Karena yang lain udah prosesornya kenceng-kenceng semua. Jadi gua itu udah cuma dikasih lihat buat ngasih demo bahwa gua pernah jadi miner, dah gitu aja. Dulu kalah saya jadi miner, cuman sekarang gua pernah jadi miner karena udah pasti kalahnya sama yang lain. Jadi prosesnya pertandingan di antara mereka, dari antara miner-miner bertanding. Jadi misalnya gini, ada satu transaksi, ini harus di-encrypt, masukin ke blockchain kan, di-encrypt kan. Mau encryptnya kayak pakai prosesor kan, ini bertanding banyak miner bertanding buat nge-encrypt. Yang cepet dapet enkripsinya, berhasil duluan, dia yang dapat duit. Yang kurang cepet, kagak dapat duit, kita cuma keluar duit buat listrik. Saya kalau ngejalanin ini udah, hari ini, ya udah gue keluar duit buat PLN aja udah. Duit dari Bitcoin ini mah kagak dapat, udah pasti kalahnya udah. Jadi saya udah pasti rugi aja. Gitu. Kalau mau tahu sekarang miner yang hari ini makainya seperti apa? Biar kelihatan jenis minernya. Makanya ini nih, N miner. Ini contohnya ya, sorry, ada kutipnya. Image, kayak gini bentuknya udah. Horror. Harganya, itu tadi gue kasih tau kan harganya satunya $100 ya. Yang ini sekitar 100 juta. Ya kalah lah gue. Ya tewas lah sama ginian. Beres ya? Udah parah kan? Beda banget lah makhluknya. Makhluknya beda banget udah. Mau tahu makhluk yang benernya kayak gimana? Kalau mau menang kayak gimana? Gue kasih lihat dulu pada. Ini adalah banknya Bitcoin. Ini adalah database-nya Bitcoin. Tapi yang Anda lihat itu baru yang satuan. Yang kita pakai benernya, yang di lapangan bener namanya kayak gini nih. Miner farm misalnya ya. Kayak farm itu apa sih bahasa Indonesia itu? Farm itu namanya? Ladang. Petani. Kayak gini. Coba kita lihat image-nya lah. Kayak gini udah bentuknya. Udah horor ini udah. Segini banyak. Yang ini aja berapa teman di Indonesia itu udah ngomongnya gini. Kemarin gue ketemu sama si Budi. Budi itu tukang teman saya. Dia tukang jualan radio, walkie-talkie gitu, buat ngebreak satpam, jualan kayak gitu. Saya tahu dia duitnya kenceng, kaya ya, karena dia jualan kayak gituan. Terus lagi ngobrolin soal Bitcoin kan. Lu mining juga? Iya.
Lu main nih, oh oke. Saya underestimate, saya kan minernya kayak gituan ya, jelek banget. Lu pakai apa? N minor, anjir, N minor, udah kelasnya udah beda kelas tuh langsung. Kalau kita udah ada kelas-kelasnya lah, ada kelas kere, ada kelas yang hebatnya tuh ya, itu N minor. Terus dia nanya ke saya, coba tebak gue punya berapa? Saya underestimate kan, saya tahu harganya mahal banget kan, 100 juta. Gue bilang, alah, lu paling punya 20. Anjir, lu enak aja. Gue punya 150. Waduh, buset. Kali 100 juta berapa? Kenceng duitnya, men. Ternyata dia salah satu miner paling besar di Indonesia, ternyata. Jadi kalau kita udah mainan kayak gituan, biasanya kita punya ruang-ruang ini, pesugihan. Asal tahu aja ya, satu miner kayak gini, itu watt-nya tuh hampir satu rumah. Watt-nya berapa ratus watt gitu. Satu miner, lu bayangin 100 miner. Kali aja 100 watt, udah berapa watt itu? Udah puluhan ribu watt itu udah. Wah kacau, duitnya kenceng banget. Untuk dapat duit. Dia dapat duit dari Bitcoin-nya tadi. Beres ya? Tapi ntar saya akan terangin pelan-pelan dapat duitnya kayak gimana. Tapi bentuknya kayak gini, yang real. Yang Anda lihat ini kebanyakan adalah foto farm yang ada di Cina. Cina adalah tempat miner Bitcoin paling besar di dunia sekarang. Dan itu bikin masalah. Bikin masalahnya gini. Bitcoin, blockchain nggak bisa dihack kan? Karena di-encrypt. Teorinya kayak gitu. Iya betul. Kalau si miner-minernya itu satu sama lain tidak berkomunikasi, tidak berkolusi, tidak KKN. Tidak ada kartel. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Jadi masing-masing benar-benar bersaing satu sama lain. Bayangkan, sekarang hari ini lebih dari 50% miner ada di Cina. Kalau mereka kerjasama, dia bisa merubah transaksi Bitcoin. Kacau nih dunia langsung. Jadi transaksi Bitcoin bisa hancur tuh. Karena minernya dari Cina. Jadi teorinya kira-kira kalau 50% plus 1 baru bisa merubah transaksi. Lah, sekarang lebih dari 50% ada di Cina. Cina bisa merubah transaksi, udah kacau sih sekarang sebenarnya. Sebenarnya udah kacau kayak gitu. Terus ya, kebayang ya, miner. Cuman saya kayaknya harus nerangin pakai cara yang lebih sederhana lagi. Ini udah mulai kebayang kan? Jadi yang namanya database itu blockchain. Orang yang mengoperasikan database atau sistem atau mesin atau komputer yang mengoperasi database tadi itu namanya miner. Kenapa disebut miner? Karena dia kayak penggali tambang Bitcoin. Miner. Kenapa Bitcoin dilihat sebagai barang tambang? Karena Bitcoin jumlahnya terbatas. Sudah dikasih tahu bulan kemarin jumlahnya berapa? 21 juta Bitcoin. Hari ini ada berapa? Nggak tahu. Nggak diterangin kemarin. Oh, nggak diterangin lu. Caranya, jadi semua ilmu ini ada di Google. Kesalahan lu adalah ikut training. Padahal ilmunya ada di Google. Jadi caranya gini aja, Bitcoin, max supply. Maximum supply. Nanti gambarnya kira-kira kayak gini. Saya masuk ke image saja dah. Ini gambarnya kira-kira kayak gini. Bisa digedein kagak? Gedein lagi. Jadi maksimumnya 21 juta. Kenapa 21 juta? Algoritmanya aja dibikin 21 juta. Udah selesai. Jadi nggak ada alasan apa-apa sih. Pokoknya gue pengen 21 juta terakhir. Udah, suka-suka tukang coding itu kan ya. Kekuasaan tukang coding. Udah, 21 juta, selesai. Habis. Nah, terus ini ada garis-garis kayak gini. Ya. Yang Anda lihat ini garis-garis ini adalah fee kalau si miner bisa mengencrypt satu blok transaksi. Jadi kalau ada satu blok berhasil di encrypt, dia dapat duit. Duitnya dikasih tahu, awalnya 25 Bitcoin satu blok. Tapi waktu di awal-awal ini, Bitcoin kagak beken, kagak keren. Yang pakai Bitcoin adalah gamer. Buat beli pedang, buat beli energi, buat beli apa. Gamer-gamer pakai Bitcoin. Harganya sih murah banget Bitcoin, nggak ada harganya. Jadi emang duit dipakai buat tukang game.
tukang main game buat beli segala macam tadi aksesorisnya game. Tapi lama-lama orang ngelihat, wah ini teknologi blockchain-nya keren banget, apanya keren banget, mulai dipakai buat transaksi duit. Jadi dia punya nilai uang, gitu ya. Karena game itu waktu beli pedang segala macam kan pakai duit juga tuh. Gue pakai duit bisa nggak? Oh bisa. Nanti gue dapat sekian Bitcoin, terus gue pakai transaksi. Nah si miner yang nge-encrypt ini dapat duit dari per bloknya. Cuman sekarang minernya mulai diarahkan supaya dapat duit dari transaction fee. Jadi usernya Bitcoin kalau transaksi dia kasih transaction fee-nya dikasih ke miner tadi. Kebayang ya? Jadi ini tahunnya kita ada di daerah sini sih sebenarnya. Kok nggak ada tahun di sini? Kita daerahnya sekitar sini lah hari ini. Sekitar 16 jutaan. 16 sampai 17 jutaan Bitcoin hari ini yang beredar. Jadi Bitcoin masih bisa keluar. Jadi si Bitcoin itu keluarnya bukan langsung dikasihin ke perorangan gitu kagak. Keluarnya dikasih duit ke si miner. Jadi yang dapat duit Bitcoin pertama kali adalah miner. Bukan orang biasa. Terus orang biasa kalau butuh Bitcoin dia belinya dari miner sebenarnya. Si miner gua jual, lu mau beli, gua hargain sekian. Mau kagak? Kalau nggak mau, beli aja sama yang lain yang mau ngasih harga segitu. Jadi supply demand banget. Jadi duit awalnya si miner, terus dia supply demand. Itu kebayang ya. Cuman kalau saya ngomong ini keterusan nanti nggak kelihatan konteks gedenya. Saya pengen mundur dulu, masuk kasih lihat konteks gedenya seperti apa. Cuman ini pakai slide nih kepaksa gue. Slide-nya bisa diambil di situs yang saya sebut tadi di Ono Center ORID/pustaka/docs/BI. Di situ ada yang tentang Bitcoin dan teman-temannya. Oke, sekarang saya ngambil di harddisk saya, ada Bank Indonesia, ada mana Bitcoin ini dia? Ini dia, Bitcoin. Ini buku yang bagus, yang tadi saya kasih lihat. Yang penting ada catat yang bawah ini ya, buat infak sedekah. Kurang ajar. Nah ini buku yang bagus, buat orang ekonomi yang bagus dibaca yang ini, asli bagus. Secara teknik dia sedikit banget, tekniknya kurang, tapi konsep-konsep ekonominya kenapa kayak gitu segala macam ini bagus teranginnya. Tapi kalau buat tukang coding, yang ini yang bagus. Ini codingnya bagus banget. Dia terangin teknik coding segala macam. Kalau saya nggak terlalu nyaranin buat orang BI ya kalau yang ini. Kalau ini tukang codingnya bagus. Tapi bukunya tadi seperti saya bilang tadi ada di perusahaan saya. Nanti saya harus, ini berapa situs yang cukup bagus buat dilihat. Ada tadi saya sempat kasih lihat blog bitcoincharts.com. Ada blockchain info apa segala macam, nanti kita lihat juga yang lain sedikit-sedikit gue lihat. Ini harga Bitcoin, ini tadi yang blog ini Bitcoin stats, terus saya akan masuk ke cara kerja Bitcoin. Cuman ini versinya saya bikin sederhana banget supaya orang biasa, orang bank segala macam yang biasa-biasa aja nggak ngerti teknologi bisa ngerti. Dan bisa ngerti gimana caranya kenapa Bitcoin bisa jalan tanpa bank. Gitu ya. Ini keren nih. Jadi ini duit bisa beroperasi tanpa bank. Dan ini saya pakai versinya, cara neranginnya pakai monopoli. Bayangkan kita main bukan monopoli itu, bukan. Kita tahu mainan monopoli yang empat orang pemain itu ya. Jadi bayangkan kita main monopoli. Main monopoli, kita bisa jual beli aset. Asetnya kan kalau monopoli ada rumah, ada hotel. Rumah warnanya hijau, hotel merah ya. Pada hafal. Demen gue. Jadi bayangkan monopoli, kita punya aset. Terus kita untuk jual beli butuh token. Token itu jadi duit. Jadi dengan kata lain token atau uang itu currency. Currency uang itu token tadi ya. Kan di monopoli ada duit-duit kertas itu ya. Itu tokennya buat jual beli. Bayangin itu aja dulu. Nah, sekarang syarat uang digital. Nah ini seru nih syaratnya. Tidak bisa, kita bisa pakai uang digital dengan berbagai nilai pecahan. Nah ini rupiah nggak bisa sampai 0,001 rupiah kagak ada.
Bitcoin bisa 0,001, 0,000001 Bitcoin bisa. Ini uang digital. Nggak ada bentuknya, ada angkanya. Dan kita bisa pecah habis nih duitnya. Kalau nggak bisa 0,00 bakal susah, ntar bikin kembaliannya susah soalnya. Jadi nggak ada. Yang kedua ini yang bingungin. Tidak bisa dipalsukan. Pusing loh. Gimana coba masukin duit digital? Pusing. Kan digital kan cuma file doang. Kalau gua copy emang kagak bisa? Bisa di copy. Jadi cara masukinnya adalah, bukan masukin sih sebenarnya. Masukin nggak bisa. Caranya adalah, misalnya kita install wallet di handphone. Kita copy tuh walletnya ke handphone kita yang lain, kita copy semuanya, jadi kita punya dua wallet yang sama persis nomornya, ya udah kita nyuri deh. Jadi cara maksudnya ngopi wallet bisa, tapi walletnya harus di copy. Makanya kalau kita punya wallet di handphone, pertahanannya harus gila-gilaan tuh handphone supaya nggak bisa di copy orang. Itu. Wallet saya taruhnya di bitcoin.co.id, konsekuensinya pertahanan bitcoin.co.id-nya harus kuat banget karena walletnya ada di situ. Wallet yang ada di situ nggak boleh keambil orang. Dan orang naruh duit di situ miliar. Duitnya miliar, bukan juta loh. Miliar yang ada di wallet. Dan transaksinya juga miliar di situ. Per harinya transaksinya gila-gilaan. Nggak ke monitor sama pemerintah. Keren. Pasti pusing loh. Gue lagi ngomong depan orang BI kan, depan banget. Terus supaya uang kertas, dia bukan kertas, supaya digital dia bukan kertas, dan ada sistem yang mencatat balance-nya. Si Ono punya duit berapa, balance si Ono berapa. Jadi itu yang blockchain itu yang nyatat balance-nya saya. Oke, beres ya. Sekarang bayangkan ada satu orang yang pegang ledger, buku besar, pegang ledger. Ini bayangkan bank normal ya, bank normal. Bank normal main di monopoli. Bank normal itu akan nyatet. Ini ada 4 pemain, Ali, Badu, Cica, Dedi. Ada 4 pemain, masing-masing punya 100 token. Dicatat sama yang pegang ledger, bank. Oke, biasa aja. Itu masih normal. Terus yang pegang ledger adalah yang berkuasa, penguasa ekonomi. Bank itu penguasa ekonomi, dan bank itu yang orang itu harus nurut apa kata bank. Lu punya duit 100 juta, ya udah duit saya 100 juta. Kalau bank bilang duitnya Ono 50 juta, duit Ono 50 juta. Bank bilang duitnya Ono 50 perak, duit Ono 50 perak. Bank berkuasa penuh di situ ya. Jadi orang harus nurut ke bank, apa kata bank, balance gua berapa, segitu. Informasi dari ledger final, tidak bisa diganggu gugat, gitu ya. Dan itu yang terjadi pada hari ini kan, kayak gitu kira-kira bank. Oke. Nah, bayangkan, tapi ini bayangin monopoli. Kalau monopoli pemainnya sampai lebih dari 4, 20 pemain, 30 pemain, bayangkan jutaan pemain. Siapa yang mau pegang ledgernya? Karena yang pegang ledger itu adalah yang penguasa dari ekonomi tadi. Dia menentukan, lu kaya, lu miskin. Mampus lu. Dia kekuasaannya tinggi banget. BI itu kekuasaannya tinggi banget. Dia yang bisa menentukan orang Indonesia siapa yang kaya, miskin. Dia bisa ngerubah dengan cara ngerubah angka doang. Gila, keren banget ini kan? Keren. Dan itu yang nggak mau yang dihindari sama Bitcoin. Dia tidak mau sampai ada kekuasaan di satu titik yang berkuasa tinggi sekali. Tekniknya gimana supaya kekuasaannya tidak tinggi sekali? Kita rubah tekniknya. Karena kalau ada satu yang berkuasa tinggi banget, dia bisa menipu, dia bisa cheat. Sederhana kan? Makanya sistem bank kan gila-gilaan supaya tidak menipu cheatnya tadi, supaya bisa dipercaya. Karena bank hidupnya dari trust, kepercayaan. Dia nggak mau sampai kepercayaan itu hilang, proses ini harus dipertahankan terus. Nah, solusinya supaya kalau usernya banyak, caranya setiap orang dikasih laptop, ledgernya di-copy ke semua orang. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi banknya dibuang, semua orang dikasih laptop, ledger di-copy ke semua orang. Jebret. Beres ya? Kebayang kan? Betapa gilanya ide tadi. Banknya dibuang, kasihnya semua orang laptop, ledger dikasih semua orang. Terus kalau ada balance yang berubah di satu laptop, di-copyin ke semua yang lain, dipropagasikan, di-copykan ke semua yang lain. Itu teknik yang dipakai Bitcoin. Dan semua digital currency yang lain. Jadi tekniknya
membuat sistem menjadi decentralized. Tidak centralized, tidak ada bank sentral, tidak centralized, kekuasaan dibikin berada di tangan rakyat. Gue lagi ngomong depan orang BI, demen gue udah kayak gitu. Lagi ngerubah, ini lagi brainstorming orang BI, lagi brainwash. Mungkin, gue nggak tahu, kayaknya kemarin-kemarin nggak dijelasin yang kayak gini kan. Ini soalnya ilmu-ilmu sosialis nih yang diterangkan di sini. Bukan kapitalis banget. Ini sosialis dan sangat anarkis banget. Kita bongkar, kita copyin semua, ledgernya di copy. Dan apa yang terjadi kalau satu ledger, ini kita akan coba lihat proses perubahan ledger tadi. Jadi ini misalnya ada empat pemain. Masing-masing punya copy. Ini copy di komputernya si Ali, Badu, ini masing-masing punya copy. Masing-masing angkanya sama, 100, 100, 100, 100. Misal, kok balik ke sini lagi sih? Nih, oke. Misal Ali menjual sesuatu ke Badu, harga 7,5 token. Oke. Konsekuensinya di ledger Ali ditambah 7,5, di ledger Badu dikurangi 7,5. Jadi bentuk ledgernya jadi seperti ini. Oke. Udah sepakat yang itu. Tapi adanya di ledgernya Ali sama di ledgernya si Badu. Oke. Ali harus memperlihatkan ini ke semua pengguna, dipropagasiin. Jadi dia copyin. Ini gue copyin ya. Lu tanda tangan. Copy, lu tanda tangan. Lu copy tanda tangan. Jadi di copy tanda tangan. Jadi prosesnya adalah copy tanda tangan. Oke, gue setuju. Gue setuju lu udah bener. Gue setuju lu udah bener. Jadi bukan sekedar encrypt sebetulnya yang terjadi. Nanti ada proses approval. Ada proses approval bahwa oke, lu udah bener ngerjainnya. Jadi ada proses itu. Itu yang jarang dijelasin sama orang. Jadi ada proses approval itu. Jadi minta Badu tanda tangan, terus kasih lihat ke Cica percaya, terus tanda tangan. Jadi ada tanda tangan. Konsekuensinya, ngejebolnya susah loh ini. Tanda tangannya banyak banget tanda tangan. Jadi ada approval tadi, tanda tangan. Sorry ya, tanda tangan ini bukan tanda tangan di scan ya. Bukan ya. Harus, ini kalau mau ngerti konsep benernya harus ngerti konsep persandian, enkripsi segala macam. Jadi tanda tangan digital itu bukan tanda tangan di scan. Tanda tangan digital tuh gini prosesnya. Sebelum ke tanda tangan digital, kita punya key buat enkripsi. Key-nya itu biasanya sepasang. Ada key enkripsi, ada key yang dilempar ke publik. Ini kunci gue. Jadi misalnya seseorang pengen ngirim email ke saya, dia harus nyari key public-nya Ono, public key-nya Ono. Dia cari public key-nya Ono, oh dapat public key-nya Ono, tadi yang emailnya yang ono.purbo@security.id, itu ada key-nya itu. Kalau mau minta key ke saya, bisa minta, ntar saya kirimin key saya. Nanti kalau mau ngirim teks ke saya, di-encrypt teksnya, oke, dengan key tadi, yang bisa buka hanya Ono aja. Nah, tanda tangan digital, kebalik caranya. Kalau tanda tangan digital, caranya, teks, saya pakein fungsi hash, dimasukin ke fungsi hash, saya akan dapat sidik jari teks. Jadi fungsi hash ini buat dapetin sidik jari teks. Ini teks, saya dapetin sidik jari teksnya. Kalau ada huruf yang berubah di teks tadi, sidik jarinya berubah. Daripada kita harus ngecek satu teks, pusing kan? Mendingan sidik jarinya aja kita, sidik teksnya aja kita cek. Kalau sidiknya berubah, berarti teksnya berubah. Terus, hash tadi di-encrypt pakai private key-nya Ono. Ini namanya tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital adalah hash dari teks tadi, di-encrypt pakai private key-nya Ono, dan ada dua informasi yang ada di dalam tanda tangan digital. Teksnya yang mana, yang tanda tangan siapa. Orang lain bisa ngecek langsung. Jadi proses auditing nggak masalah. Walaupun ini kayaknya nggak bisa berubah, walaupun teksnya bisa berubah, tapi auditnya gampang. Oh ini teks berubah nih. Ini informasinya udah salah nih. Ini ada yang berubah di tengah jalan. Jadi dari tanda tangan digital kita bisa ngecek. Jadi itu yang terjadi di sini. Tanda tangan digital itu kayak gitu. Gitu ya. Teksnya bisa dibaca orang. Hati-hati. Teksnya bisa dibaca orang ya. Konsekuensi dari sini adalah proses auditing nggak masalah. Jadi di Bitcoin, semua transaksi kebuka, dan kalau kita berfungsi sebagai miner,
kita bisa download semua transaksi Bitcoin dari Bitcoin yang pertama, transaksi pertamanya Bitcoin, kita nyebutnya transaksi Genesis, transaksi yang pertamanya, sampai transaksi hari ini bisa di-download semua transaksinya. Jadi wallet ini kirim sekian Bitcoin ke wallet sini, wallet ini sekian Bitcoin ke sini. Besarnya totalnya sekitar hampir 6 giga sekarang. Bisa di-download free semuanya. Software buat miningnya free di-download. Semuanya free bisa di-download. Jadi gila, semua orang bisa jadi miner, semuanya bisa free download. Gila semua nih. Konsekuensinya apa yang terjadi? Kita bisa lihat sebenarnya wallet ini transaksi ke wallet mana. Cuman kita nggak bisa lihat wallet ini punya siapa. Kita nggak bisa lihat. Tapi si bitcoin.co.id tadi, yang Indodex tadi, dia punya database. Bitcoin nomor ini punya Ono, Bitcoin nomor ini punya Ono, wallet ini punya siapa, ini punya siapa, dia punya. Tapi dia nggak punya data seluruh dunia. Dia cuma punya pelanggan dia di situ aja. Konsekuensinya kalau orang bilang Bitcoin itu anonymous, ya betul kalau yang konvensional, maksudnya yang di luar Indodex, yang di luar exchange, yang tadi saya download app-nya langsung ke handphone, ya anonymous. Tapi kalau masuk ke Indodex, kagak anonymous. Ada dia informasinya, wallet ini punya siapa, ada semua. Jadi nggak se-anonymous itu juga jadi di Bitcoin itu, tetap kita bisa lihat. Gitu. Dan yang keren adalah semua transaksi bisa di-download loh, itu keren. Saya udah ngerjain itu, jadi saya tahu ini transaksi bisa di-download semua. Jadi bisa. Tapi buat nge-trace, buat orang PPATK mau nge-trace seru itu. Karena dia cuma bisa lihat walletnya doang, dia kagak tahu itu punya siapa, nggak bisa. Dia cuma tahu, oke, ada yang cuci duit dari wallet ini, dia kirim duit ke wallet sana ke wallet sana, bisa ke-trace itu sebetulnya. Tapi ini wallet punya siapa? Nggak bisa. Susah nge-trace-nya. Itu. Beres ya? Udah mulai pusing loh. Mudah-mudahan saya nerangin kayak gini lebih gampang dicerna ya. Nah, teknik propagasinya intinya sih kita mengkopikan semua ledger tadi ke semua laptop. Intinya cuma itu aja. Terus masing-masing itu nge-proof. Oke, gua setuju. Terus kita kunci dalam satu blok. Mungkin buat ngebayangin blok aja ya. Tapi ini selesaiin dulu lah. Oke. Jadi Bitcoin bisa dipakai oleh jutaan pengguna di seluruh dunia, nobody owns it and control it. Jadi nggak ada yang punya, nggak ada yang kontrol. Kalau orang nanya Bitcoin yang nemuin siapa, nanti keluar nama Satoshi Nakamoto. Tapi kalau ditanya lagi, Satoshi orangnya mana? Siapa ya? Kagak ada yang tahu. Sampai hari ini pun nggak ada yang tahu. Terus kalau ngelihat tulisan-tulisannya Satoshi segala macam, kemungkinan kalau namanya sih kayak orang Jepang. Tapi dari tulisannya dia respons di di grup segala macam, bukan grup WA ya. Orang-orang ini mah gak ada yang pakai WA, lu aja yang pakai WA. Jadi kalau kita respons di grup, jadi cara nulisnya kemungkinan sih dia orang British, orang Inggris, gitu ya. Jadi bukan orang Jepang normal, dia kemungkinan orang Inggris. Tapi banyak orang curiga kemungkinan bukan satu orang itu. Satoshi itu bukan satu orang, itu grup, terus kasih nama Satoshi Nakamoto. Jadi kemungkinan bukan satu orang, dia grup dan Satoshi dari Inggris. Nah, yang menarik dari grup ini adalah grup ini munculnya, jadi kan kalau kita ingat zaman dulu kan nggak tahu, ini yang muda-muda nggak tahu umur berapa waktu itu ya. Tahun 70-an umur berapa ya? Serius loh. Ih gila, gue berdua tua banget gue berarti ya. La ilaha illallah. Oke, tahun 70. Aduh, gue harus cerita sejarah nih. Kalau enggak, lo masuk ke Google dah. Masuk ke Google ya. Dulu ada namanya punk rock. Tahu sekarang masih ada kagak punk rock? Punk rock. Kita lihat image-nya kayak gini lah. Kayak gini-gini ya. Pokoknya kaum pemberontak, anti mainstream banget lah. Tapi ini penampakan di dunia musik. Ada namanya punk rock. Ini tahun 70-an lah kira-kira. Kira-kira tahun 70-an, punk rock salah satu yang keren-keren si The Police apa segala macam.
itu punk rock. Tapi itu bukan terjadi di musik aja. Di dunia komputer ada kelompok kayak ginian juga yang keluar akhirnya sekarang contohnya nih yang saya pakai nih sistem operasinya lah kelihatan lah. Si Ono kan anti mainstream banget ya sistem OS-nya kan kelihatan. Ono bukan Windows. Makanya Linux. Ini udah anti mainstream nih sebenarnya. Lu pada pakai Windows semua kan dijajah sama Microsoft. Gua bebas merdeka. Jadi ciri khas orang-orang punk itu kan maunya bebas merdeka semua. Nggak mau di doktrin, harus nurut itu segala macam dan kita maunya bebas aja semua. Jadi itu di musik namanya punk rock. Di dunia digital ada kelompoknya nggak kelihatan sih karena kan semuanya mainnya grup di internet. Pakai forum lah apa segala macam, namanya cyberpunk. CryptoPunk. Ada CryptoPunk. Mereka orang-orang kriptografi tapi yang tidak mau nurut sama pemerintah. Dari ilmu kriptografinya itu, dia turunkan jadi uang di internet. Salah satu uang yang cukup sukses di awalnya namanya Bitcoin tadi. Dan akhirnya uang-uang lain muncul ngikutin pola yang dipakai Bitcoin. Tapi dikembang-kembangin. Contoh, Ethereum dia kembangin tuh. Jadi database-nya bukan cuma transaksi doang, yang di-encrypt, di database-nya dia bisa nge-encrypt kontrak. Contoh kontrak misalnya gini, kalau ada orang transaksi, tolong dipotong 10% masukin pajak, itu kan kontrak. Itu bukan transaksi, itu kontrak, jadi ada transaksi 10% masuk pajak. Itu bisa Bitcoin nggak bisa lakukan seperti itu, tapi kalau di Ethereum bisa melakukan seperti itu. Jadi mereka ngembangin konsepnya terus, ada yang kontrak. Konsekuensinya, kalau Bitcoin, bank rusak tadi. Kalau Ethereum kontrak, notaris rusak. Jadi mulai ngerusak semuanya nih, pelan-pelan akan digerus. Tapi kalau kita ngelihat, jangan ngelihat rusaknya dulu. Ini teknologinya keren banget, banyak yang bisa kita pakai entar sebenarnya. Dari sisi perbankan banyak dipakai, dan yang butuh bukan hanya bank. Yang butuh yang jelas-jelas di depan hidung dan ngomong sama saya, namanya pajak. Sudah butuh teknologi yang seperti ini, pajak. Itu ya. Saya terusin dulu urusannya, biar nggak terlalu larinya kejauhan. Ini beres ya, urusan punk ini ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih lihat ininya. Chain.info. Nih. Di sini ada informasi satu blockchain itu berapa transaksi misalnya. Harga Bitcoin dia ngasih tahu hash rate sedunia itu sekarang kekuatan hashnya itu sekitar 41 juta terahash per second. Di sini ada difficulty itu gini nih, difficulty. Ceritanya gini lah. Ini saya pakai bahasa orang biasa ya. Jadi ada miner yang akan menghash, mengencrypt si transaksi tadi. Oke. Di algoritmanya tingkat kesulitannya tiap kali dinaikin terus. Jadi makin hari makin susah buat menghash tadi. Makanya prosesor yang saya punya nggak bisa lagi dipakai buat ngehash. Karena udah kemampuan komputasinya udah parah banget. Harus prosesor lebih kenceng lagi. Dan ini kalau kita lihat grafiknya, naik loh ini terus. Naik terus loh ini grafiknya. Jadi makin hari prosesor yang dipakai buat nge-encrypt harus makin kenceng. Dan kita harus proof of work, ngasih tahu bahwa kita sudah ngerjain sesuatu. Caranya gimana? Kita ngasih lihat, gue udah berhasil nge-hash transaksi ini. Harus kasih lihat ke semua miner loh. Jadi kalau di Bitcoin, yang approve adalah semua miner. Dan semua miner itu jumlahnya jutaan loh. Se-Indonesia untuk ngasih tahu ke semua jutaan tadi butuh waktu 10 menit. Di internet ya, bukan di Indonesia. Di internet, ngasih tahu ke semua miner 10 menit tadi. Makanya saya bilang tadi waktu transfer duit dari TKI butuh waktu 10 menit, itu sebenarnya waktu yang dibutuhin buat semua miner approve bahwa transaksi ini udah terjadi. Blok itu udah dikunci satu blok, gitu ya. Nah, sekarang saya coba ngelihat nih blok yang sudah di approve 5 menit yang lalu, 5 menit yang lalu
adalah blok nomor 570982. Baru selesai di approve. Ada berapa transaksi di dalamnya? Ada 2000 transaksi di dalamnya, 5 menit yang lalu. Terus besar satu blok berapa byte? 1,2 megabyte. 12 menit yang lalu, blok 570981 sudah dikunci. Oke, ada 2000 transaksi. Oke, besar byte-nya sekian. Jadi ini semua statistiknya keluar semua, bisa keluar. Jadi blok itu transaksi, ribuan transaksi, dikunci, jegrek, selesai, dikasih duit. Ini sekarang kalau nggak salah satu blok harganya 12,5 Bitcoin. Satu blok. Dibagi ke miner-miner yang bantuin transaksi ini. Minernya nggak satu, minernya banyak. Tapi kalau kita punya processing yang gede banget, kita bisa sendirian mining kalau berani. Saya kan prosesnya cuma punya 3 USB miner tadi. Jadi ya saya ikutan pool. Jadi ada pool miner, ada yang miner single miner. Jadi standalone miner sendirian kalau berani mati. Kalau saya pool miner. Saya masuknya pool yang ini kalau mau ngasih tahu dah. Slash, ada banyak sih pool. Slash pool. Ini slash pool. Ini tempat kumpulan miner. Jadi miner ngumpul di sini. Ini yang lumayan lah buat pemula-pemula, masih enak buat main di sini. Cuman sekarang dengan kondisi processingnya harus kenceng banget, ya udah mati, saya udah nggak sanggup lagi. Kemampuan pool ini cuman sekitar 4,36 itu apa ya? Apa sih? Tera kan mega, giga, exahash per second. Nanti bisa kita lihat jumlah minernya berapa segala macam. Oh nih, active workernya. Jadi miner yang ada di situ ada 186.000 orang yang melakukan mining di situ. Dan saya harus bertanding bukan cuma dengan 186.000 ya. Saya harus bertanding dengan seluruh miner seluruh dunia. Mampus lu. Nggak dapat duit langsung. Asli. Langsung miskin. Jadi udahlah percuma jadi miner mah udah nggak dapat duit sekarang. Kalau dulu masih dapat nih. Jadi dari satu blok 12,5. Dan angka 12,5 ntar berapa tahun lagi turun, diturunin terus sama algoritma. Yang nurunin algoritma ya, algoritma nurunin terus nih, supaya sistem akan hidup dari fee. Pada saat sistem hidup dari fee, udah, jadi udah autopilot jalan sendiri semua sistemnya. Gitu ceritanya. Oke, ntar udah jam 11:30 aja, gila nggak kerasa. Dan gue jadi kalau kayak gini suka presentasi suka buyar-buyar gitu nih. Ya. Jadi cara kerja si pool dulu ya. Kan kita register ke pool. Nanti pool nerima nih ada transaksi, terus dia bagiin ke miner-minernya. Ini ada transaksi, lu coba encrypt dong, gitu ya. Ordernya sih menit. Tapi lu bayangin yang lain bisa mikro mili detik, gua menit, ya kalah gua. Jadi order kecepatan menit. Cuman yang lain lebih kencang lagi dari itu. Jadi ya. Ada 2 fee loh ini ya. Ada fee dari algoritma, ada fee dari keikhlasan orang yang melakukan transaksi ngasih fee. Kalau keikhlasan orang transaksi ngasih fee, itu tergantung kita. Cuman kalau di bitcoin.co.id dia nentuin 0,0 sekian gitu, 0,00 berapa gitu fee. Kalau mau transfer duit, dia nentuin bitcoin.co.id, lu kasih duitnya sekian. Gitu ya. Itu kalau dari orang yang transaksi. Kalau dari algoritma, satu blok ini yang 2000 transaksi ini harganya 12,5 Bitcoin. Anggaplah, jadi ini kan ada 2000-an ya, ada 2000 transaksi. Harga 12,5 Bitcoin. Jadi satu transaksi harganya berapa tuh? Tuh, nggak bisa ngitung gua. Pakai kalkulator. Bentar. Kalkulator. Oke. Come on, mana kalkulator gua ini dia? Oke ya.
Jadi harga 12,5 Bitcoin dibagi 2000 transaksi. Kebanyakan. Hilangin satu gimana caranya? Oh, gini. Sama dengan. Jadi satu transaksi harganya 0,0063 Bitcoin. Dibagi ke miner yang berhasil melakukan transaksi tadi. Enggak masing-masing, kagak. Di sini bukan sosialis. Ya, proof of work-nya aja. Jadi, misalnya saya misalnya berhasil melakukan mengencrypt 3 transaksi. Gua 3 kali segini dapat duitnya per blok. Gitu. Kalau gua punya end minernya banyak, kemungkinan dapat menangnya lebih banyak lagi. Gitu. Tapi kalau dengan kondisi prosesor saya kayak gitu, 0, gua dapatnya asli 0. Sekarang saya 0 dapatnya. Akhirnya gua matiin aja udah, daripada gua ngeluarin listrik terus, udah pasti kalahnya, matiin saya. Gitu. Kebayang ya? Jadi harganya kayak gini doang. Dan nanti duit tadi, kalau mau saya rupiahkan, ini duitnya akan masuk ke wallet saya di Slashpool. Duitnya nggak langsung masuk ke bitcoin.co.id. Jadi saya punya wallet di sini. Ini tempatnya pool miner itu punya wallet juga. Jadi wallet satu orang punya walletnya banyak ya. Saya punya di Slashpool, saya punya di bitcoin.id, saya punya juga di handphone, segala macam. Jadi saya punya banyak wallet. Di Slashpool dia punya kebijakan. Lu baru bisa ngambil tuh duit kalau lu udah mencapai angka sekian. Kalau di bawah itu duit nggak bisa diambil. Wah, mati dah gue. Duit saya belum nyampe itu soalnya. Jadi gue udah punya berapa ya, ordernya sih juta sih. Cuman nggak bisa gue ambil kan, sakit hati juga. Jadi duit saya ada di situ, tapi nggak bisa jadi rupiah nih duit. Masih belum jadi rupiah. Supaya jadi rupiah, saya harus transfer dari wallet sini ke wallet saya yang ada di bitcoin.co.id. Udah transfer itu, saya baru transfer lagi ke bank, baru jadi duit. Begitu kisahnya. Ya, ya, oh ya. Hmm. Hmm. Ngehajarnya exchange. Emang. Dan yang udah kehajar banyak loh ini. Sebenarnya bukan jadi satu sih. Indodex dan teman-teman exchange itu fungsinya buat transfer dari Bitcoin ke duit normal. Jadi bukan nyatuin dia. Dia fungsinya buat exchange aja, rubah. Soalnya kita yang main Bitcoin kan butuh rupiah. Gua butuh makan, butuh nasi. Mau beli pakai Bitcoin kagak bisa. Jadi kepaksa gua ke exchange. Jadi exchange fungsinya buat itu aja sih sebenarnya. Ya individual juga kan, wallet gua ada di situ. Hilang. Itu kemarin exchange di mana yang jebol ya? Yang ngajar orang Rusia, bajingan Rusia. Jadi exchange-nya jebol. Itu ribuan orang kehilangan duit tuh. Mau nuntut exchange nggak bisa juga, orang exchange nggak bisa, angkat tangan juga langsung. Gua nggak bisa bayarin lu dah. Gua nyerah. Terus orang Rusianya kalau nggak salah ketangkapnya di mana ya? Di Arab lah apa di mana lah. Ketangkep orangnya akhirnya. Cuman nggak bisa dibalikin tuh duit, udah hilang aja udah. Itu asli. Jebolnya di exchange bukan di blockchain-nya. Kagak. Blockchain-nya nggak jebol. Ini kebayang ya udah ya? Kebayang kan? Ada pertanyaan lagi? Ya, ada 2. Ini kalau yang ini banyak yang nanya cowok semua. Cewek. Ya. Ya. Jadi nambahnya jadi gini. Ini gua kasih lihat yang ini dulu lah. Mana nih? Mana tadi? Nah ini. Ini situsnya namanya blockchain.info. Jadi informasi apa yang terjadi di blockchain. Dia ekstrak semua informasinya ke bahasa yang agak bisa dibaca sama manusia biasa. Tapi ini bukan manusia biasa yang bisa baca. Tapi kelihatan 2 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, tadi kan 5 menit ya. 2 menit yang lalu ada 1 blok lagi yang berhasil dibikin. Oke. 1 blok ini langsung keluar Bitcoin dari algoritma. Bukan dari bank manapun, dari algoritma keluar Bitcoin 12,5 dikasih ke
12 nggak dikasih lihat 12 setengahnya. Nggak kasih lihat. Cuman kita tahu, kalau kita sebagai miner kita tahu, satu blok ini harganya 12,5 Bitcoin. Jadi algoritma yang ngeluarin Bitcoinnya 12,5. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kapan naiknya, tiap kali satu blok dibentuk, langsung keluar 12,5 Bitcoin dialokasiin buat si miner-miner yang berhasil nge-encrypt satu blok tadi. Gitu. Jadi itu caranya Bitcoinnya naik. Tapi akan turun terus. Awalnya bukan 12,5, awalnya 25. Waktu Bitcoin pertama kali diluncurkan, satu blok harganya 25. Terus algoritmanya diturunin ntar, pelan-pelan. Gitu. Karena logikanya, jadi ini kerennya gini ya. Orang yang melakukan mendesain Bitcoin, dia udah mikirin macam-macam loh. Ini diturunin, si miner inisiatifnya dari mana segala macam. Beres ya? Deh, sip. Tukang encrypt lah. Transaksi. Ya. Dari dua. Bisa dari transaction fee, bisa dari sini. 2 sekaligus dia dapat. Tapi ini duit kecil-kecil semua loh, ini duit recehan semua loh. Ini. Gitu. Cuman kalau si miner kayak saya, yang prosesornya udah pelan, nggak dapat duit udah kalah tanding. Gitu. Sip. Iya, karena saya udah nggak cepet, udah kalah cepet udah, nyerah. Beres ya, monggo. Enterprise mining. Maksud lu apa interface? Oh, tampilannya. Gue kasih lihat cara nginstall softwarenya aja dah. Kagak ada interface-nya. Oh, interface mining gue harus login nih. Kalau interface mining sini mah gue harus login. Cuman lagi 0 nih sekarang. Apa democon aja dah. Democon. Coba ada nggak di democon? Bentuknya kayak gini aja. Kelihatan gue kemampuan hash gue berapa. Kemampuan tadi misalnya saya colokin ya. Saya bisa ngelihat saya kemampuannya berapa hash per second. Terus ada berapa prosesor itu yang bekerja, ini ada 2 nih yang lagi kerja. Ini kayak gini aja, tampilannya kayak gini doang sih. Ya udah gini doang lah. Ini demo ya, demo. Kayak gini doang tampilannya. Terus biasanya kita bisa lihat kita punya, nah ini nih. Ini reward nih. Confirm rewardnya, saya udah dapat reward berapa. Ini unconfirmed reward. Ada yang confirm, ada yang unconfirm. Yang confirm berarti sudah disebarkan ke semua miner yang lain, approve bahwa lu udah kerja, ini duit buat lu. Yang unconfirmed, gue udah kerja, gue lagi nanya ke yang lain, tolong dong di approve, gitu. Jadi ada kayak gituan. Kebayang ya? Gue tadi mikir lu nanya kayak gitu, nerangin dari mana? Gue, yang ini aja dah gampang gue neranginnya. Kelihatan kan? Sip kan? Duitnya dari mana kelihatan kan? Nah, sekarang karena waktunya masih ada setengah jam lagi, gue akan coba ngasih lihat ininya. Manfaat teknologi ini buat bank. Kalau ini kayaknya nyerang bank banget ya. Kayaknya nyerang bank banget, kita akan mereplace bank. Padahal teknologi ini sangat bermanfaat sekali buat bank. Terutama skenario-nya kira-kira gini yang kejadian. Ini kejadian beneran. Waktu itu saya diminta ngasih ceramah kayak gini, tapi depan saya orang pajak sama orang bank, tapi bukan bank BI. Pajak terutama. Pertanyaan pajak sederhana aja. Saya pengen semua transaksi di Republik Indonesia langsung potong pajak final. Gua kagak mau orang masukin SPT tahunan, udah gitu mengandalkan kejujuran orang Indonesia buat lapor bahwa saya melakukan sekian transaksi, gue bayar pajaknya sekian. Mengandalkan kejujuran. Kita pengen ngandelin transaksinya langsung, kita potong pajak di situ. Oke, pertanyaan dari banknya sederhana aja. Ada berapa transaksi di satu republik ini? Transaksi keuangan ya. Si ini beli apa langsung potong pajak kan? Wah, itu kan berarti jumlah transaksinya gila-gilaan itu. Itu bisa mungkin satu jamnya bisa jutaan transaksi per jam, mungkin puluhan juta transaksi per jam. Cek dong ke bank. Bang, lu sanggup berapa database-nya? Ya bank-bank gede-gede cuman sanggup 260-an ribu transaksi per jam. Bitcoin, blockchain hanya sanggup 36.000 transaksi per jam. Di bawahnya bank. Jadi perlu dicatat bahwa blockchain kemampuannya di bawah bank. Jadi lu gila aja pakai blockchain.
Kagak bisa buat nge-handle transaksi satu Republik Indonesia, nggak bisa. Bank aja udah nggak sanggup, apalagi blockchain, kagak sanggup. Kita harus modifikasi blockchain-nya sendiri. Kan blockchain itu algoritma aja, bisa kita rubah. Kenapa blockchain transaksinya pelan? Karena blockchain caranya adalah orang transaksi ditangkap sama miner, terus bertanding, sebanyak mungkin miner bertanding, terus minta approval semua miner, baru approve transaksinya. Lu bayangin minernya banyak, transaksinya yang approval banyak, tewas langsung. Tapi itu adalah mekanisme proteksi, supaya aman. Kalau kita rubah algoritmanya, dibikin lebih sederhana, misalnya gini, ada satu transaksi, dilakukan enkripsi sama miner punya bank. Jadi bank misalnya punya miner, tapi minernya kan terdaftar. Yang jadi miner adalah komputer ini, di LAN yang tertutup, dijaga ketat, terus approval-nya sama ada 3-4 komputer buat approval doang. Cepat itu semua. Jadi proses transaksi jadi cepat, tapi semua komputer terdaftar. Jaringannya private network, bukan jaringan publik di internet. Jaringannya private di dalam kantor bank, di dalam data centernya bank, ketutup, aman, semua komputer terdaftar. Algoritma dirubah, bisa. Transaksinya bisa sampai beberapa juta transaksi per jam. Sekarang softwarenya ada kagak? Ada softwarenya, saudara-saudara. Pedagang mah gitu kan. Masuk sini, Hyperledger. Oke. Hyperledger itu open source blockchain technology. Jadi dia blockchain technology juga sama, open source juga. Blockchain open source ya. Blockchain itu open source, bisa dicari di sini ya. Kalau mau cari. Lu cari masuk ke sini lah, GitHub. GitHub, enter, klik. Jadi GitHub tuh kayak surganya programmer lah. Kalau mau cari source code gila-gila ada di sini semua sih. Kita tinggal search aja di sini blockchain. Blockchain. Chain. Enter. Hah? Kok gak ada sih? Bego deh. Oh, cari di Google aja dulu. Terus masuk ke GitHub juga. Tapi ginilah, coba. Oh, ini mah jadi masuk. Kok nggak ada? Mengerikan. Blockchain. Pas salah ngetik tadi ya? Chain, GitHub. Ini dia. Ada kan blockchain? Lu setan lu dasar. Tuh, ada di GitHub. Tuh, ada kan di GitHub? Ada, banyak banget blockchain di GitHub. Jadi softwarenya ada, blockchain ada, terus karena dia open source, kebuka source code-nya, dirubah sama programmer, dibikin lagi yang ini, Hyperledger. Jadi namanya udah bukan blockchain, dikasih nama Hyperledger. Hyperledger ini cara kerjanya kayak blockchain, tapi tingkat kesulitannya diturunin banget karena diasumsikan dipakai di lingkungan tertutup, pakai VPN, aman, private network. Terus semua komputer register, semua yang approval, kayak yang approve-nya itu terdaftar semua, dia bisa kenceng banget kan ini. Jadi sarannya makhluk ini yang dipakai di bank buat gantiin blockchain tadi, buat gantiin database. Cuma hati-hati ya kalau udah mainan kayak ginian, hati-hatinya gini. Kalau udah ada transaksi akan di-encrypt, nggak bisa dirubah tuh makhluk. Konsekuensinya waktu kita data entry, jangan sampai salah. Kalau salah kacau di sebelah sini ntar. Kita harus, ya kita bisa bikin perbaikan sih. Tapi kan perbaikannya artinya bikin transaksi lagi buat perbaikan. Tapi kita bisa audit ntar. Bisa ke audit itu, gampang banget auditnya. Jadi kalau auditnya jadi gampang. Jadi semua transaksi nggak akan bisa dirubah. Kalau mau rubah, bikin transaksi lagi buat perubahan. Itu tekniknya. Jadi ini si Hyperledger dilepas. Bentuknya sudah ada source code-nya, kalau mau pengen source code dari awal ada source code-nya, tapi kalau mau yang berbentuk udah jadi, ada bentuknya udah pakai container, udah file tinggal run aja, namanya Docker, ada yang bentuknya Docker juga, tinggal pakai aja. Jadi kalau mau dipakai di bank, bisa. Sarannya kalau BI mau berani mati, atau bank-bank ada yang berani mati, bisa bikin lab kecil, berapa komputer gitu, installin Hyperledger ini, jebret,
cobain buat enkripsi transaksi segala macam, ngelihat kemungkinannya dipakai buat transaksi keuangan. Hyperledger ini database ya, dia bukan Bitcoin-nya, ini bukan digital currency-nya, dia buat database-nya aja. Jadi yang Anda lihat teknologi di sini adalah teknologi database-nya. Digital currency-nya dibuang, Bitcoin-nya dibuang. Terus nanti yang kita encrypt ya transaksi rupiah aja. Itu. Jadi sarannya ini sih sebenarnya. Ujungnya yang ini. Karena ini bisa gantiin database bank tadi. Dan konsekuensi kalau ini sampai dipakai, struktur organisasi banknya bisa berubah banyak. Karena keamanannya udah jauh lebih aman daripada database yang normal kita pakai. Kalau database normal kita pakai pasti banyak fungsi-fungsi keamanan kita masukin, masalah password lah, masalah apalah segala macam kita harus pasang di manajemen database-nya itu. Kalau ini karena udah nggak bisa dirubah, sekali masuk nggak berubah, ya udah banyak yang dibuang-buang itu di itu. Gitu aja sih. Pusing? Pusing. Apa? Ini kalau mau jujur terus ada. Hyperledger sih ada. Tapi bukan di Indonesia ya. Dan kalau mau jujur, ini gue nggak enaknya gitu, sebelnya gue gitu ya. Ini orang-orang itu mulai ngedeketin pajak nih. IBM segala ngedeketin pajak supaya implementasiin Hyperledger itu di pajak. Tapi kan konsultannya mereka, alatnya mereka, semua mereka. Yang ngeri adalah lu bayangin nih, transaksi duit Indonesia. Yang megang luar negeri, puyeng kepala lu pada. Ya saya sih, ya gitu aja sih. Harapan saya nggak seperti itu sih sebenarnya. Kita bisa lah, karena ini open source kebuka. Sebagai tukang coding sih kita bisa. Cuman kalau kita nggak dikasih kesempatan kan, ya bakal lari keluar semua nih urusannya. Itu. Taktik lain yang bisa kita pakai adalah mulai mengencourage kampus-kampus untuk eksperimen. Karena kan ini orang-orang pintarnya dari kampus-kampus. Cuman kalau di awalnya ngasih isyaratnya bahwa Bitcoin itu haram kan kacau. Kampus nggak ada yang berani masuk tuh langsung loh. Gitu. Dan akibat kampus nggak ada yang masuk, kita nggak punya SDM buat menguasai teknologi ini. Gitu. Jangan khawatir, ini terjadi bukan urusan Hyperledger. Saya banyaknya terjadi di dunia telekomunikasi. Saya kan lebih ke arah telekomunikasi daripada kayak ginian ya. Saya bisa bikin BTS seluler sendiri, saya bisa ngoperasin, saya bisa bikin 4G sendiri. Cuman isyaratnya sebelah sana kan nggak boleh. Kan pusing langsung. Kampus nggak ada yang berani masuk tuh langsung. Akibatnya kita nggak punya orang. Akibatnya kita harus beli alat dari Huawei lah, apa segala macam. Sakit hati lu ngelihatnya asli. Begitu kisahnya. Ini curcol yang terakhir. Ada pertanyaan? Pusing? Trend. Berlalu maksudnya? Oh, akan berevolusi pastilah. Teknologi mah mana ada sih yang langsung, ya ini udah gak akan jalan, pasti berevolusi sih. Teknologinya pasti berevolusi. Cuman logikanya gini deh, kalau udah mainan teknologi ya, cara berpikirnya gue gini, cara berpikir Ono. Saya kalau main teknologi yang saya pikirin bukan buat Indonesia. Jadi kalau saya bikin sesuatu, saya bukan buat Indonesia. Jadi kita implementasi di Indonesia, kita pakai Indonesia buat contoh buat negara lain. Akibatnya apa yang terjadi? Saya pada hari ini, kalau gue ngeliat dia udah kesini, gue udah stres. Nih, saya kasih contoh lah. Nih, Ono Wiki. Ini taktik Ono ya, taktik Ono. Open BTS. Ini saya bisa bikin BTS seluler sendiri, catatannya saya taruh di Wiki. Ini peralatan BTS-nya, nggak penting lah buat orang bank mah. Yang penting foto yang ini nih. Foto yang ini yang penting. Oke. Yang Anda lihat di sini ini adalah peralatan buat bikin BTS seluler, ini sentra teleponnya. Yang pakai baju batik orang Indonesia ya. Tahu kan? Pertanyaan saya sederhana aja. Yang baju biru orang mana? Ada yang bisa nebak? Halo? Orang? Chinese salah. Orang? Jepang salah. Korea salah. Taiwan salah. Kayaknya lu salah semua. Ini yang pakai baju biru orang Bhutan. Tahu Bhutan kan? Bhutan itu sebelahnya Nepal di Himalaya, tahu ya? Oke. Berapa orang di sini yang pernah ke negara Bhutan?
Belum pernah kan? Belum. Gue udah pernah. Nggak sembarangan orang bisa masuk hutan loh kalau tahu. Itu dicatat banget. Jadi mereka tidak mau budayanya terkontaminasi, dia ngatur banget orang bisa masuk nggak sembarangan. Ono masuk dan khawatir karena orang baik. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Foto ini diambil di mana? Di kampus. Kampusnya di mana? UI salah. Hutan salah. Dharma Jaya salah. Gunadarma salah. Ini kampusnya di Thailand. Lu gila nggak? Bayangkan orang Indonesia ngajar di Thailand, muridnya dari Bhutan, Vietnam, Kamboja, Burma. Ngajar tentang apa? Bikin Telkom. Jadi yang saya di kepala saya sebenarnya, kalaupun kita main Hyperledger segala macam, jangan berpikir buat Indonesia. Negara yang butuh seperti ini bukan cuma Indonesia. Yang butuh seperti ini Afrika, satu benua butuh. Nepal, Bhutan, semuanya butuh. Kalau kita bisa ngasih lihat ke mereka kita berhasil, yang mau nyontoh Republik ini banyak kali. Kita bisa menjajah negara lain. Itu dimulai dari Bank Indonesia. Wah, kepala penjajah. Nggak bohong. Waktu habis ya. Oh belum habis. Gue udah ngeliat muka dia, gue udah stres gue langsung. Beres ya. Jadi iya tren, cuman saran saya kita harus bisa manuver supaya kita bisa jadi leading di situ. Hari ini posisi kita, gue bukan masalah ngomong soal bank ya, telekomunikasi aja. Kita jadi konsumen banget. Padahal kita punya kemampuan buat bikin BTS segala macam dibabat habis dan itu vendor dari luar masuk semua dan kita beli barang itu semua. Asal tahu aja ya, satu BTS seluler harganya, satu BTS itu harganya sekitar 1-2 M. Jakarta punya sekitar beberapa ribu BTS, triliun duitnya. Belum handphone. Tanya handphone, berapa orang di sini yang handphonenya buatan Republik Indonesia? Nggak ada. Udah tahu berapa duit yang kita pakai buat beli handphone satu bulan? Nggak tahu. Kita beli cuma sekitar 3 triliun satu bulan handphone. Duitnya kemana? Cina, Korea. Deh. Kayak gitu. Ya, kalau kita gayanya nunggu batasin ya udah babat habis dari luar semua. Jadi kita keluar. Kita kelihatannya kayak bermerdeka ya, padahal sih penjajahan hari ini bukan pakai bedil, pakai duit lu gua tarik semua, udah kita tewas. Jadi taktiknya harus kita jadi teknolog lagi. Gitu. Pusing ya? Ya. Ya. Ya, bersepakat buat ngejebolin gitu. Jadi minernya bersepakat bahwa oke, transaksi ini kita rubah. Kan tadi prosesnya gini ya, kalau di transaksi di encrypt, terus di approve sama semua miner kan. Bayangin 50% plus 1, sepakat bahwa transaksinya bukan ke wallet ini. Sepakat bahwa transaksinya diarahin ke wallet yang mana gitu ya. Tapi harus 50% plus 1, supaya yang lain jadi minoritas kan. 50% plus 1, bohong lu yang 49%, yang bener ke wallet yang ini. 50% per satu bilangnya gitu. Duitnya pindah duitnya ke sana. Gitu. Oh, gua harus ngasih lihat minernya ada di mana aja ya. Nih, biar kelihatan loh. Bukan di sini. Mana sih tadi? Ini ya, blockchain. Oke. Chart. Coba gue lihat di chart. Chart ada nggak ya? Saya pengen ngasih lihat ininya sih. Jalan dong, jalan. Internet gue lemot, kacau nih internet gue. Alah, gak jalan nih kayaknya. Coba, gue bisa buka nggak? Google. Ya, tethering gue mati. Ini tethering dari handphone saya sih. Ya, mati tethering. Jadi kalau bisa, kalau tetheringnya jalan, kalau saya klik charge, nanti dia punya di bagian bawah, itu ada chart tentang lokasi miner ada di mana aja. Pool mana aja yang berkontribusi untuk mining. Nanti sekitar lebih dari setengah sih. Emang ada beberapa pool, bukan satu pool aja ya. Ada beberapa pool, tapi kita tahu itu lokasinya di Cina semua. Gitu.
Dan tadi gambarnya kira-kira yang gambar yang ini yang farm tadi tuh mana tuh yang farm? Mana hilang? Ini dia. Ini foto-foto ini sebagian besar diambilnya di Cina. Jadi kondisinya udah kayak gini banget Cina. Gitu. Jadi dia bisa punya kemampuan buat ngerubah bahwa transaksi ini bukan ke apa wallet yang ini, berubah ke wallet yang lain. Bisa dia. Gitu. Sip. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Stres. Hah? Kalau nggak ada pertanyaan terus gue harus ngapain ya? Yo ada. Wah ini kalau yang senior yang nanya repot gue urusannya. Hah? Begini Pak, tadi Bapak bilang kan di Indodax itu hanya untuk exchange. Ya. Jadi Buat naruh wallet juga loh. Ada walletnya juga. Ya. kalau tempat untuk miner itu berbagi copy ledger itu di mana? Itu langsung softwarenya. Jadi kita nginstall. Jadi saya kan jalanin software miner pakai prosesor yang itu. Kan saya nginstall software. Itu software itu langsung nge-download antar miner. Langsung sharing. Gue punya copy gitu. Dan jumlah para miner itu Jutaan. Bukan satu. Tadi aja di slash pool aja hampir 200.000 miner tuh. Slash pool, satu pool ya. Itu salah satu pool yang nggak gede itu. Slash pool, poolnya kecil. Kalau di N pool apa mana itu di Cina itu gede banget jutaan tuh minernya. Gede banget. terbagi-bagi Pak, Enggak. Jadi teknologi ini semuanya distributed. Semuanya nyebar. Kenapa nggak terpusat supaya pertahanannya lebih gampang? Kalau terpusat, kita harus mempertahankan pusatnya gila-gilaan tuh. Kalau bank kan terpusat semua rata-rata database-nya dipusatin kan di kantor pusat di Jakarta, database-nya situ. Pertahanannya gila-gila banget. Soalnya nggak mau sampai database-nya rusak. Kalau di dunia yang ini semuanya disebarin ke semua orang. Dan teknik yang sama saya pakai buat nyebarin ini ilmu. Ini perpustakaan bentuknya kayak gini hard disk. Terus saya selalu bilang silakan copy nih hard disk. Ini buat pertahanannya si Ono. Kalau hard disk gua rusak, gua tinggal ngopi lagi ke teman yang lain kan. Hard disk gua rusak, kopiin gitu. Hard disk saya di rumah ada sekitar 20-an tera sih. Bokep 10 lah kira-kira. Kayaknya ada yang tertarik. Gitu ya Pak. Sip ya. Pertanyaan lagi habis? Nggak ada pertanyaan? Oke. Tadi ada yang pengen ngopi buku Bitcoin ya? Boleh. Jadi kita sambil makan, gue run komputernya buat ngopi ya, mudah-mudahan nggak ada maling masuk ruang. Terus ini tolong kalau ada apa-apa silakan dihubungin. Saya pakai email yang ini aja deh, terutama jangan yang security, itu secure banget sama Twitter. Jadi komunikasi saya pakai email. Kalau pengen ngopi ilmunya silakan copy ini. Terus kalau mau jujur, yang saya terangin di sini banyak yang bolong dalam arti dari sisi akademis ya. Dari sisi akademis masih banyak yang belum tahu, masih banyak ruang-ruang yang unknown, orang masih belum. Konsekuensinya sangat bagus sekali kalau kita pakai ini buat penelitian S2, S3 segala macam. Jadi ini banyak bolongnya. Kalau mau bikin paper jurnal enak banget. Mau dapat gelar S2, S3 gampang banget. Ini masih dunia kosong. Jadi saran saya, ini berapa orang yang sudah S3 di sini? Tapi rata-rata S2 kayaknya ya. Lihat tampang sih, tampang-tampang S2 sih. Minimal. S tung-tung. Jadi itu aja sih. Jadi ilmunya enak banget. Mau nyari S2, S3 enak banget karena ilmunya asik banget sih. Terus buku-bukunya silahkan di-copy. Oke? Terima kasih banyak. Nggak ada ya? Benar nggak ada pertanyaan? Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi pada bosnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ono untuk berbagi ilmu dan pengalamannya, semoga bermanfaat.